Mereka itu harus berkegiatan, sebanyak mungkin berkegiatan, supaya emosi yang kadang-kadang di luar jalurnya itu terkendali. Anak ini tanpa dukungan dan ambisius orang tua, itu mereka tidak mungkin bisa menjadi apa-apa. Dan orang tua tuh harus fokus kepada latihan tersebut, supaya anak-anak ini bisa jadi orang yang kita idam-idamkan. Kadang-kadang orang tua terlalu ambisi, salah juga, nggak bagus juga gitu. Karena anaknya kan belum siap ya. Anaknya belum bisa bagaimana nih menanganinya. Apapun yang orang tua maunya cet gini. Anaknya nggak bisa. Nah, jadi bentrok. Nah, bentrok ini juga menimbulkan masalah. Anak itu kayak mengundurkan diri gitu. Jadi itu juga masalah. Jadi harus tahu lah menyesuaikan diri juga gitu ya. Kan banyak orang tua yang merasa anakku bisa, anakku mesti jadi kayak gini, memaksakan gitu. Padahal anaknya belum bisa, anaknya belum mau, belum bisa, dan mungkin nggak bisa. Jadi itu masih panjang jalannya. Tapi kadang-kadang orang tua nggak sabar. Kita sih nggak tahu dia talentanya apa, bisanya apa. Dia juga nggak bisa ngomong kan. Jadi kita harus coba segala macam. Misalnya kita berkolaborasi dengan satu wadah hip hop, menari hip hop. Kita juga nggak tahu dia bisa apa enggak. Tapi kita istilahnya kita cemplungin aja dia di situ, di kegiatan tersebut. Ya lama-lama dia mau, dia suka. Akhirnya dia bisa berprestasi. Atau ya gugur. Kita pindah lagi, kita cari lagi kegiatan apa sih? Membatik. Kita mencoba itu bisa 2 tahun, 3 tahun. Baru kita bisa menyatakan, oh dia nggak suka, oh dia nggak bagus. Jadi bukannya sekali, 2 kali terus ini, enggak. Jadi prosesnya itu panjang. Anak itu merasa, tambah gede itu dia merasa bahwa dia itu beda. Dia kok ini nggak bisa, oh itu kok nggak bisa, saya beda dengan anak lain. Jadi penting untuk memberikan penghargaan itu penting. Dalam apapun, kita harus cari kegiatan apa sih yang membuahkan satu kebanggaan buat anak-anak ini. Makanya saya itu berprinsip mereka itu harus berkegiatan, sebanyak mungkin berkegiatan, supaya emosi yang kadang-kadang di luar jalurnya itu terkendali gitu ya. Karena nih anak-anak kan mau curhat susah, mau ngomong kan susah. Jadi dia kadang-kadang berbalik itu berbuat hal-hal yang aneh-aneh untuk kompensasi ketidaknyamanannya mereka sendiri gitu ya. Jadi kalau kita sering bergaul, kita sering ajak ngobrol, kita sering pergi bersama-sama, dan dia dipandang orang baik, dia berprestasi, orang menghargai, itu kan lama-lama hilang, memudarlah emosi-emosi yang nggak karu-karuan gitu. Pesan saya, pertama kita harus selain sabar ya, kita juga harus berambisi untuk anak ini menjadi lebih baik. Dan kita harus bisa menghilangkan egonya kita. Buat saya itu penting, menghilangkan ego kita ya. Karena gini, kebanyakan orang tua itu suka bela diri. Dia mau anaknya tampilnya bagus, tapi dia nggak tahu bahwa anak itu belum siap untuk menerima ajaran-ajaran atau mewujudkan satu perubahan. Nah, itu orang tua kadang-kadang suka defensif sendiri gitu. Suka bela diri sendiri. Nah, itu saya rasa nggak baik gitu ya. Saya juga bukan orang yang jago-jago amat gitu, tapi saya pikir saya cukup berhasil bahwa anak saya kejiwaannya ya itu bagus, dia bisa menerima, dia berprestasi, dan dia happy karena saya tidak mendorong
sesuatu yang dia belum bisa. Jadi saya latih aja. Jadi nggak wah gitu, nggak begitu. Nggak begitu cara saya. Jadi dia nyaman dengan pelatihan ini sampai dia satu taraf dia cukup bagus gitu, berprestasi.